Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Devinda serta Ananda Putri dengan NIM F 1081201057. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, untuk kalian yang telah menonton video ini akan mengetahui tentang organ pencernaan pada manusia. Yang pertama bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, kita sebagai manusia memerlukan makanan. Nah, makanan yang telah kita makan itu akan diuraikan dalam sistem pencernaan yang menjadi sumber energi. Nah, komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Nah, bisa kalian lihat ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, penjelasan tentang mulut. Nah, mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Nah, fungsi utama mulut ini adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Nah, proses pencernaan itu dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian apa saja yang ada di dalam pencernaan mulut, yaitu pertama ada gigi, kedua ada lidah, dan kelenjar ludah atau yang biasa kita sebut dengan air liur. Nah, di dalam rongga mulut ini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut. Nah, yang pertama ada organ mulut yaitu lidah. Nah, pada sistem pencernaan ini berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Nah, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Lidah ini tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak mengandung kelenjar lendir atau disebut markosa. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan lidah ini berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi ini terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Nah, gigi ini membantu enzim, yaitu enzim pencernaan makanan, agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Nah, yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur yang bisa disebut saliva. Nah, ludah ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Oke, selanjutnya ada kerongkongan. Nah, fungsi kerongkongan tersendiri adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, kerongkongan ini dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan yang ada di dalam kerongkongan ini hanya sekitar 6 detik. Nah, bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring itu berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan ini bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses kita menelan. Oke, selanjutnya ada lambung. Fungsi lambung itu sebagai penghasil pepsinogen yang berbentuk belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau bisa disebut dengan pepton. Nah, dinding pada lambung ini menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, permukaan pada lambung ini mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Nah, pada bayi, lambungnya ini menghasilkan dua enzim, yaitu enzim renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna dalam memecah lemak dalam susu. Oke, selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau bisa disebut dengan duodenum, dan usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Nah, pada usus 12 jari ini bermuara saluran getah, pankreas, dan saluran empedu. Oke, selanjutnya ada usus besar. Nah, fungsi usus besar ini adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral. Nah, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri
Escherichia coli. Nah, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, bakteri ini yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Adapun rangkuman yang dapat kita rangkum dari penjelasan sebelumnya, yaitu sistem pencernaan ini merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, organ-organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Sekian dari pemaparan video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.